Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Manaqib Channel. Kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah, dan wafat pada 505 Hijriah, 1111 Masehi di Tus. Mengenai tempat kelahirannya, ada yang menyebut di daerah Tus, dan di daerah Ghazalah, dekat Tus di Khurasan, wilayah Iran. Karena berasal dari daerah Ghazalah, lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali. Nama lengkap Imam Al-Ghazali ada beberapa versi. Nama lengkap diantaranya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Gelarnya yang paling populer adalah Hujjah Al-Islam. Imam Al-Ghazali berasal dari keluarga yang religius, dan taat beragama. Ayahnya bekerja sebagai pemintal, pembuat benang wol, dan penjual wol untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah Imam Al-Ghazali hidup sederhana sebagai bentuk pengamalan tasawuf. Dia dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ulama dan berharap anak-anaknya kelak menjadi ulama. Ketika ada waktu luang, ayahnya Imam Al-Ghazali mengunjungi para ulama untuk sekedar duduk bersama, mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Terkadang ayah Imam Al-Ghazali menangis mendengar nasihat para ulama tersebut. Ayah Imam Al-Ghazali sangat hormat kepada para ulama, dan selalu berdoa agar anaknya menjadi seperti orang-orang yang dikaguminya. Doa ayah Imam Al-Ghazali ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua anaknya menjadi ulama besar, di antaranya Imam Al-Ghazali dan Ahmad Al-Ghazali. Sayangnya, ketika anak-anaknya menjadi ulama besar, orang tua Imam Al-Ghazali tidak dapat menyaksikan keberhasilan anaknya. Dia telah menghadap Sang Khalik sebelum anak-anaknya dewasa menjadi ulama besar. Meski ayahnya sendiri yang mengajarkan langsung, untuk belajar membaca Al-Quran kepada Imam Al-Ghazali semasa kecilnya. Kemudian, Imam Al-Ghazali berguru kepada teman ayahnya yang menjadi sufi besar, yang bernama Ahmad bin Muhammad Al-Rizkani. Sebelum ayah Imam Al-Ghazali meninggal, ia telah menitipkan anaknya yang bernama Imam Al-Ghazali kepada tokoh tersebut. Kepada tokoh tersebut, Imam Al-Ghazali mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, riwayat hidup para tokoh sufi, dan menghafal syair-syair tentang mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali masuk ke sebuah sekolah yang menyediakan beasiswa bagi para muridnya. Di tempat ini Imam Al-Ghazali berguru kepada Imam Yusuf Al-Nas, yang juga seorang tokoh sufi. Kemudian Imam Al-Ghazali meneruskan studinya ke Jurjan, untuk memperdalam pengetahuan bahasa Arab dan bahasa Persia serta ilmu-ilmu keislamnya lainnya. Di antara gurunya di Jurjan adalah Imam Abu Nasr Al-Ismai. Lalu Imam Al-Ghazali melanjutkan rihlah ilmiahnya ke Nisapur dan masuk Madrasah Nizamiyah. Ketika itu Madrasah Nizamiyah adalah lembaga pendidikan yang paling terkenal di dunia Islam. Madrasah ini didirikan oleh Wazir Perdana Menteri Nizam Al-Muluk, sehingga dinamakan Nizamiyah. Guru Imam Al-Ghazali di madrasah ini adalah Imam Al-Haramain, yang juga dikenal dengan nama Imam Al-Juwaini. Imam Al-Haramain ini termasuk ulama besar aliran Asariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menjadi pimpinan Madrasah Nizamiyah. Imam Al-Ghazali juga pernah belajar di Tus selama 3 tahun. Dalam bidang tasawuf, bersama dengan guru Imam Al-Ghazali adalah Imam Yusuf Al-Nas, dan Imam Al-Zahid Abi, Ali Al-Fadl bin Muhammad bin Ali Al-Farmuzi Al-Tusi. Lalu dalam bidang hadis, Imam Al-Ghazali belajar dengan guru yaitu Abu Sa'al Muhammad bin Ahmad Al-Hifzi Al-Maruzi, mengajarkan kitab Sahih Al-Bukhari. Abu Fat Nasr bin Ali bin Ahmad Al-Hakimi Al-Tusi, Abu Mulamat bin Ahmad Al-Khuri, Muhammad bin Yahya bin Muhammad Al-Sujai Al-Suzini, Al-Hafiz Abu Fityan Umar bin Abi Al-Hasan Al-Ruwaisi Al-Dahastani, dan Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi. Dengan berguru dari beberapa ulama, pengetahuan Imam Al-Ghazali semakin luas dengan belajar Madrasah Nizamiyah. Kecerdasan Imam Al-Ghazali menarik perhatian Imam Al-Haramain. Akhirnya Imam Al-Ghazali dijadikan sebagai salah satu pengajar yang digantikan, atau membantunya mengajar.
Karir Imam Al-Ghazali semakin menanjak setelah ditinggal wafat sang guru Imam Al-Haramain. Selepas gurunya wafat, Imam Al-Ghazali pergi ke daerah Nisapur untuk menjumpai Wazir Nizam Al-Muluk, pendiri Madrasah Nazhamiyah, Sultan Alpe Arslan anaknya, Malik Shah, mendapatkan sambutan yang hangat dari pemerintah, dan banyak juga ulama yang hadir untuk menyambutnya. Lalu Imam Al-Ghazali dipercaya mengajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad dulu sebagai asisten dari Imam Al-Haramain sejak 484 Hijriah. Banyak murid yang berguru kepada Imam Al-Ghazali dari kalangan ulama maupun dari pemerintahan. Di Madrasah Nizamiyah diperkirakan ada sekitar 300 hingga 400 ulama yang pernah belajar kepada Imam Al-Ghazali, sehingga mendapatkan perhatian besar dari murid-muridnya. Di antara murid-muridnya adalah Katli Abu Nasr Ahmad bin Abdallah bin Abd al-Rahman Al-Khamsani Al-Bahuni, 544 Hijriah. Al-Imam Abu Fat Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Burhan Al-Usuli, 544 Hijriah. Abu Mansur Muhammad bin Ismail bin Al-Husain bin Al-Qasim Al-Atari Al-Tusi Al-Waits, 573 Hijriah. 5 tahun lamanya beliau mengajar di Madrasah Nizamiyah, 484 sampai 489 Hijriah, tahun 1090 sampai tahun 1095 Masehi. Kemudian tokoh ini merasa tidak tenang, ada kegaduhan, ragu-ragu apakah yang dilakukannya telah benar atau salah. Kegaduhan atau keraguan-raguan ini timbul setelah Imam Al-Ghazali mendalami ilmu kalam yang diajarkan Imam Al-Juwaini. Akhirnya pengembara Imam Al-Ghazali mencari kebenarannya dengan ilmu tasawuf, setelah panca inderanya tidak selalu benar yang digambarkan seperti karyanya yang berjudul Al-Munshis min Al-Dalalal, yang merupakan gambaran proses beliau mencari kebenarannya. Ilmu tasawuf yang berdasarkan kalbu atau hati dapat menenangkan kegelisahan jiwa yang dialaminya. Pada 1095 Masehi, tokoh ini meninggalkan Madrasah Nizamiyah. Imam Al-Ghazali mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Keluarganya ditinggalkan setelah diberi bekal secukupnya. 10 tahun lamanya Imam Al-Ghazali menjalani hidup zuhud, menikmati kehidupan dunia seperlunya dan berpindah-pindah tempat. Hingga orang-orang tidak lagi mengenal dia, yang sebenarnya adalah orang besar, dan pengajar lembaga pendidikan ternama di Madrasah Nazimiyah. Kemudian Imam Al-Ghazali melakukan uzlah atau menyendiri di Masjid Damaskus. Lalu beliau pindah ke Baitul Maqdis, dan banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah serta berziarah ke makam syuhada dan tempat bersejarah. Selanjutnya beliau pindah ke Iskandariyah, Mesir. Pada 1105 Imam Al-Ghazali kembali ke Baghdad untuk mengajar kembali ke sekolah tersebut. Ini dilakukan karena permintaan untuk memenuhi Fakhr Al-Muluk, putra Nizam Al-Muluk. Namun tidak begitu lama mengajar yang kedua kalinya di sekolah itu, yang sudah membesarkan namanya dan kembali ke daerah asal kelahirannya, membentuk pengajian halaqah. Kegiatan ini dilakukan beliau hingga wafat pada 505 Hijriah, 1111 Masehi. Itulah sebagian kisah dan perjalanan hidup Imam Al-Ghazali. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.